Situasi sosial di Jepang sedang berada di titik yang tidak biasa. Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan terhadap orang asing meningkat secara perlahan namun pasti. Di sejumlah wilayah, gelombang demonstrasi anti-imigran mulai bermunculan. Spanduk-spanduk penolakan dibentangkan, suara-suara kemarahan dilontarkan, dan satu pesan terus diulang. Orang asing dianggap sebagai ancaman. Ancaman terhadap lapangan kerja, terhadap stabilitas sosial, dan terhadap identitas budaya Jepang itu sendiri. Namun, di tengah panasnya situasi ini, muncul satu fenomena yang mengejutkan banyak orang. Tidak semua orang asing mendapatkan perlakuan yang sama. Di saat kelompok asing lain diteriaki untuk pergi, satu kelompok justru dibela secara terbuka oleh warga lokal. Mereka adalah orang Indonesia. Fenomena ini segera menyita perhatian publik. Media sosial Jepang mulai ramai membicarakannya. Diskusi daring bermunculan. Mengapa di tengah sentimen negatif yang begitu kuat, orang Indonesia justru dianggap berbeda? Apa yang membuat warga Jepang yang dikenal tertutup dan sangat berhati-hati terhadap perubahan sosial, rela membela keberadaan pendatang dari Indonesia? Pertanyaan ini menjadi menarik bukan hanya karena berkaitan dengan hubungan dua negara, tetapi karena menyentuh isu yang jauh lebih dalam. Bagaimana sikap, etika, dan karakter manusia mampu mengalahkan prasangka, bahkan di tengah situasi sosial yang sensitif. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu melihat konteks Jepang hari ini. Jepang adalah negara dengan populasi yang menua cepat dan tingkat kelahiran yang rendah. Dalam beberapa dekade terakhir, kekurangan tenaga kerja menjadi masalah serius. Pemerintah Jepang pun perlahan membuka pintu bagi pekerja asing, sesuatu yang sebelumnya sangat dibatasi. Namun kebijakan ini tidak serta-merta diterima oleh semua lapisan masyarakat. Banyak warga lokal merasa terancam. Mereka khawatir kesempatan kerja menyempit, standar sosial berubah, dan harmoni masyarakat terganggu. Kekhawatiran ini kemudian diperkuat oleh kasus-kasus pelanggaran aturan yang dilakukan sebagian kecil pendatang asing dari berbagai negara. Media massa dan media sosial kerap memperbesar kasus-kasus tersebut hingga akhirnya membentuk persepsi kolektif bahwa orang asing identik dengan masalah. Disinilah posisi orang Indonesia menjadi menarik. Di tengah narasi negatif yang berkembang, pengalaman langsung warga Jepang dengan pekerja dan mahasiswa Indonesia justru membentuk cerita yang berbeda. Di sektor industri, perawatan lansia, konstruksi hingga manufaktur, pekerja asal Indonesia dikenal rajin, patuh aturan, dan jarang menimbulkan konflik. Banyak perusahaan Jepang secara terbuka menyatakan bahwa mereka lebih nyaman mempekerjakan tenaga kerja Indonesia karena tingkat kepercayaan yang tinggi. Bagi masyarakat Jepang, kepercayaan adalah nilai yang sangat fundamental. Sekali rusak, sangat sulit diperbaiki. Fakta bahwa orang Indonesia mampu menjaga kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat besar. Mahasiswa Indonesia di Jepang pun mendapatkan penilaian serupa. Di lingkungan kampus, mereka dikenal rendah hati, tidak konfrontatif, dan menghormati norma akademik. Dalam budaya Jepang yang sangat menjunjung tinggi tata krama dan kesopanan, sikap seperti ini bukan hal kecil. Ini adalah bentuk adaptasi budaya yang nyata. Orang Indonesia tidak datang dengan keinginan untuk mengubah Jepang, tetapi berusaha memahami Jepang. Perbedaan inilah yang dirasakan langsung oleh warga lokal. Mereka melihat bahwa kehadiran orang Indonesia tidak membawa ancaman, melainkan kontribusi. Namun alasan warga Jepang membela orang Indonesia ternyata tidak berhenti pada etos kerja dan kepatuhan terhadap aturan. Ada faktor yang jauh lebih manusiawi dan emosional. Banyak warga Jepang mengaku bahwa ketika berinteraksi dengan orang Indonesia, mereka merasa lebih nyaman menjadi diri sendiri. Dalam budaya Jepang, tekanan sosial sangat tinggi. Sejak kecil, masyarakat diajarkan untuk menahan diri, menjaga perasaan orang lain, dan tidak menonjolkan emosi. Akibatnya, banyak orang Jepang tumbuh menjadi pribadi yang tertutup, pendiam, dan menyimpan stres dalam diam. Di tengah pola interaksi yang kaku dan formal ini, kehadiran orang Indonesia membawa suasana yang berbeda. Orang Indonesia dikenal hangat, mudah tersenyum, ramah, dan tidak menghakimi. Mereka berbicara dengan nada yang bersahabat, tertawa dengan lepas, dan menunjukkan empati tanpa paksaan. Interaksi ini perlahan mencairkan dinding emosional yang selama ini dibangun oleh masyarakat Jepang. Tanpa disadari, orang Jepang yang biasanya pendiam mulai lebih banyak berbicara, bercanda, bahkan tertawa.
bukan karena dipaksa, tetapi karena merasa aman secara emosional. Fenomena ini sering muncul di tempat kerja, kampus, hingga lingkungan tempat tinggal. Orang Indonesia kerap dianggap sebagai jembatan sosial. Mereka membantu menciptakan ruang interaksi yang lebih manusiawi di tengah budaya yang sangat terstruktur. Bagi masyarakat Jepang yang hidup dalam disiplin tinggi dan tekanan mental besar, kehadiran sosok seperti ini bukan hal sepele. Ini adalah ruang bernafas, sebuah jeda emosional yang jarang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mengherankan jika ketika sentimen negatif terhadap orang asing meningkat, banyak warga Jepang justru berkata tegas, "Orang Indonesia berbeda." Kalimat ini berulang kali muncul di media sosial Jepang. Sebagian warga bahkan menyatakan bahwa jika semua orang asing memiliki sikap seperti orang Indonesia, maka tidak akan ada masalah imigrasi. Pernyataan ini mungkin terdengar sederhana, namun mencerminkan sesuatu yang sangat dalam. Ini bukan lagi soal kebijakan atau statistik, melainkan soal pengalaman personal dan hubungan antar manusia. Dari sinilah kita melihat bahwa integrasi sosial bukan hanya soal ekonomi dan aturan hukum. Integrasi sejati terjadi ketika ada rasa nyaman, empati, dan saling memahami. Orang Indonesia tanpa sadar telah membangun jembatan ini melalui sikap sehari-hari mereka. Mereka tidak datang dengan rasa superior, tidak memaksakan budaya, dan tidak mencari perhatian. Mereka datang untuk bekerja, belajar, dan hidup berdampingan. Sikap inilah yang kemudian dihargai oleh masyarakat Jepang. Fenomena kedekatan ini juga tercermin dalam meningkatnya jumlah pasangan Indonesia-Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, pasangan lintas budaya ini semakin sering terlihat, baik di Jepang maupun di Indonesia. Bukan sekadar tren sesaat, banyak pengamat sosial menilai fenomena ini sebagai hasil dari kecocokan budaya yang saling melengkapi. Budaya Jepang yang dikenal disiplin, terencana, dan bertanggung jawab berpadu dengan budaya Indonesia yang hangat, empatik, dan fleksibel. Dalam kehidupan rumah tangga, banyak pasangan Indo-Jepang mengaku menemukan keseimbangan yang unik. Disiplin Jepang membantu menjaga keteraturan dan stabilitas hidup, sementara sikap santai dan penuh pengertian ala Indonesia membuat hubungan terasa lebih hangat dan tidak menekan. Nilai saling menghormati menjadi fondasi utama. Orang Jepang menghargai kesopanan dan komitmen pasangan Indonesia, sementara orang Indonesia merasa dihargai oleh keseriusan dan loyalitas pasangan Jepang. Media sosial turut memperkuat citra positif ini. Konten pasangan Indo-Jepang sering mendapatkan respon hangat dari warganet, mulai dari kehidupan sehari-hari, cara mendidik anak lintas budaya, hingga momen sederhana yang penuh toleransi. Semua ini membentuk narasi baru tentang hubungan antar bangsa, bahwa perbedaan budaya tidak selalu berujung konflik. Dalam banyak kasus, perbedaan justru menjadi kekuatan. Interaksi intens di dunia kerja dan pendidikan menjadi ruang pertemuan yang alami bagi hubungan-hubungan ini. Mahasiswa, perawat, teknisi, hingga pekerja magang bertemu bukan dalam konteks romantis semata, tetapi dalam kerjasama dan kebersamaan. Dari situlah rasa saling memahami tumbuh. Fenomena ini membuktikan bahwa kedekatan emosional seringkali lahir dari pengalaman bersama, bukan dari niat yang direncanakan. Jika kita tarik lebih jauh, fenomena orang Indonesia di Jepang ini menjadi cermin bagi dunia. Di tengah meningkatnya ketegangan global, xenofobia, dan politik identitas, kisah ini menunjukkan bahwa perilaku individu masih memiliki kekuatan besar. Sikap, etika, dan empati mampu menembus batas negara, bahasa, dan budaya. Ini bukan berarti orang Indonesia sempurna, tetapi menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang dijaga secara konsisten akan selalu menemukan jalannya. Kesimpulannya, apa yang terjadi di Jepang hari ini memberi kita satu pelajaran penting. Di tengah dunia yang semakin sensitif terhadap perbedaan, cara kita hadir sebagai manusia menjadi penentu utama bagaimana kita diterima. Orang Indonesia melalui sikap ramah, rendah hati, dan empatik telah menunjukkan bahwa integrasi sejati tidak dibangun melalui slogan, tetapi melalui tindakan kecil sehari-hari. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin hubungan Indonesia dan Jepang akan semakin erat, bukan hanya secara ekonomi dan politik, tetapi secara emosional dan sosial. Di dunia yang sering terasa dingin dan penuh kecurigaan, kehangatan justru menjadi kekuatan yang paling langka dan paling dibutuhkan.